Ketika kita bicara tentang Portugal, nama Cristiano Ronaldo pasti langsung muncul. Tapi sebelum Cristiano Ronaldo jadi ikon dunia, ada satu pemain muda yang lebih dulu disebut sebagai permata Portugal. Dia jago dribble, tendangan trivelanya menjadi ikonik sampai saat ini dan punya flair khas sepak bola jalanan. Namun, dunia sepak bola tak selalu adil bagi pemain seperti Ricardo Quaresma. Ini adalah kisah tentang talenta langka yang nyaris terlupakan. Mari kita bahas bersama Dukun Taktik. Let's go! Ricardo Quaresma lahir di Lisbon tahun 1983. Sejak kecil, dia dikenal sebagai anak jalanan dengan skill yang liar. Skillnya bukan dari akademi elit, melainkan dari insting dan intuisi. Sporting Lisbon melihat bakat Quaresma muda dan langsung menariknya ke Akademi Lisbon. Pada usia 17 tahun, Ricardo Quaresma muda sudah main di tim utama, suatu pencapaian yang sangat mengagumkan pada masa itu. Gaya mainnya eksplosif, dribble zigzag, no-look pass, dan tentu saja tendangan trivela, tendangan dengan luar kaki yang jadi ciri khasnya sampai saat ini. Bahkan pelatih Portugal menyebutnya, kalau Quaresma fokus, dia bisa jadi salah satu pemain terbaik dunia. Tahun 2003, di usia yang baru 19 tahun, Barcelona merekrutnya. Saat itu, media Spanyol menyebutnya sebagai Ronaldinho dari Portugal. Tapi masalah mulai muncul. Di bawah Frank Rijkaard, Barcelona menuntut pemain untuk disiplin dan mengikuti sistem. Tapi Quaresma bukan robot taktik, dia seniman. Ia ingin kebebasan, bukan instruksi. Hasilnya, dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Quaresma kesulitan beradaptasi. Dia tidak cocok dengan sistem, terlalu liar, terlalu bebas. Cedera pun datang. Akhirnya dia hanya bertahan, semusim di Camp Nou Stadium. Sementara itu, di belahan dunia lainnya, Cristiano Ronaldo yang baru saja pindah ke Manchester United mulai mencuri perhatian dunia. Setelah Barcelona, Quaresma pulang ke Portugal bersama FC Porto. Di FC Porto, Quaresma seperti burung yang baru lepas dari sangkar. Disinilah dia bangkit. Bersama pelatih Jose Mourinho dan Jesualdo Ferreira, Quaresma jadi monster di sisi sayap. Dia menjadi pusat kreativitas, melakukan segala hal yang dilarang di Barcelona. Trivela, Rabona, Nutmeg, Solo Run. Semua keluar bebas mengalir di lapangan, seperti seniman yang mulai melukis di lapangan. Dia menari-nari di sisi kanan, mulai mencetak gol-gol indah di papan skor. Selama 4 musim, ia mencetak lebih dari 30 gol dan hampir 50 assist. Tapi, lebih dari itu, dia jadi simbol kebebasan dalam sepak bola. Dia adalah showman, entertainer, seorang seniman lapangan sepak bola. Di timnas, ia sempat jadi tumpuan, tapi tetap saja, dia selalu di bawah bayang-bayang Cristiano Ronaldo. Pada tahun 2008, Quaresma sempat pindah ke Inter Milan dan meraih treble di bawah asuhan Mourinho. Tapi ironisnya, dia malah jarang dimainkan. Sayangnya, lagi-lagi, sistem mengalahkan seni. Quaresma hanya mencetak 1 gol dari 32 penampilan bersama Inter Milan di Serie A. Bahkan, ia dinobatkan sebagai transfer terburuk musim itu. Bisa dibilang gagal total. Di Chelsea, kariernya juga tidak kian bersinar. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai bakat yang tak pernah meledak. Tapi dia tak pernah menyerah. Di Turki bersama Besiktas, Quaresma menemukan rumah keduanya. Para fans mencintainya karena flair dan kepribadiannya yang emosional. Setelah petualangan pahit di Inter Milan dan masa peminjaman yang hambar di Chelsea, Quaresma berada di persimpangan karier. Banyak yang mengira ini akhir dari pemain yang hanya bisa bermain cantik tapi tak tahan oleh tekanan.
Namun, takdir berkata lain. Quaresma pindah ke sebuah tempat di mana keindahan sepak bola masih dihargai di Turki. Turki adalah tempat yang sempurna untuk pemain seperti dia. Di negara yang mencintai emosi dan drama, Quaresma justru dicintai bukan tapi karena ketidakterdugaannya, ia menjadi simbol klub, simbol pemberontakan, simbol kreativitas liar yang tak bisa dijinakkan. Di Besiktas, Quaresma tak sekadar bermain, ia hidup kembali. Gaya eksentriknya, tendangan trivelanya, selebrasi yang penuh emosi. Semuanya seolah menyatu dengan semangat supporter Besiktas yang penuh gairah. Bersamanya, Besiktas menjuarai Super League. Itu bukan sekadar trofi, tapi pembuktian bahwa seorang seniman seperti Quaresma yang sempat dicemooh dan dibuang masih bisa memberi kemenangan. Di banyak tempat, Quaresma gagal karena tidak bisa tunduk. Tapi di Besiktas, dia menang karena tetap setia pada dirinya sendiri. Puncak redemption-nya datang pada Euro 2016. Saat itu, Portugal bukan unggulan, tapi di babak 16 besar, Quaresma mencetak gol penentu kemenangan lawan Kroasia. Selain itu, dunia kembali menyaksikan kilau-kilat seniman tua. Seniman itu bernama Ricardo Quaresma. Di usia 34 tahun, ia mencetak salah satu gol terbaik di Piala Dunia dengan kaki luar, dari luar kotak penalti. Itu bukan cuma gol. Itu adalah pernyataan dari seorang Ricardo Quaresma, bahwa pemain seperti Quaresma mungkin tak pernah jadi legenda. Tapi dia akan selalu dikenang oleh mereka yang mencintai sepak bola sebagai seni. Dia akhirnya mengangkat trofi bersama Portugal. Momen yang membuktikan, meskipun bukan yang paling stabil, dia tetap bagian dari generasi emas Portugal. Ricardo Quaresma adalah pengingat bahwa dalam dunia yang menuntut efisiensi dan sistem, masih ada ruang untuk keindahan dan kreativitas. Ricardo Quaresma bukan pemain biasa. Dia adalah seniman. Bukan tentang statistik, tapi tentang estetika. Mungkin dia bukan legenda seperti Ronaldo, tapi dia adalah legenda bagi mereka yang mencintai keindahan dalam sepak bola. Inilah kisah Ricardo Quaresma, sang legenda yang terlupakan. Siapa pemain lain yang menurutmu layak disebut legenda yang terlupakan? Tuliskan di komentar dan jangan lupa subscribe. Untuk kisah-kisah pemain sepak bola, taktik, sejarah, dan misteri dari dunia sepak bola, hanya di Dukun Taktik.